Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 2 orang, yaitu satu Dedi Wahyono, saya sendiri, dan Mas Nafi Agung Rizkia. Kami akan memaparkan bab 14, yaitu mengenai analisis laporan keuangan di mata kuliah kewirausahaan. Baik, kita mulai saja. Pengertian analisis keuangan. Analisis laporan keuangan adalah laporan kondisi dan keadaan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan perusahaan. Dari hasil analisis rasio-rasio keuangan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi, posisi, serta aktivitas perusahaan dalam suatu periode. B. Bentuk rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas atau liquidity rasio. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang jangka pendek atau kewajiban yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, quick ratio. Quick ratio merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Dan poin selanjutnya adalah jenisnya inventory to net working capital. Rasio ini mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Yang selanjutnya adalah jenisnya cash ratio. Cash ratio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang kedua, leverage ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Jenis-jenis leverage ratio. Yang pertama, debt to asset ratio atau debt ratio. Debt to asset ratio atau sering disebut dengan debt ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Jenis yang kedua adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Jenis yang ketiga, long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio atau LTCDS merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Jenis yang keempat adalah tangible asset debt coverage, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui rasio antara aktiva tetap berwujud dengan utang jangka panjang. Dan yang kelima adalah current liabilities to equity, yaitu merupakan rasio antara utang lancar dengan modal sendiri. Jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, quick ratio. Quick ratio merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Dan poin selanjutnya adalah jenisnya inventory to net working capital. Rasio ini mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Yang selanjutnya adalah jenisnya cash ratio. Cash ratio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang kedua, leverage ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Jenis-jenis leverage ratio. Yang pertama, debt to asset ratio atau debt ratio. Debt to asset ratio atau sering disebut dengan debt ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva.
Jenis yang kedua adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Jenis yang ketiga, long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio atau LTCDS merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Jenis yang keempat adalah tangible asset debt coverage, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui rasio antara aktiva tetap berwujud dengan utang jangka panjang. Dan yang kelima adalah current liabilities to equity, yaitu merupakan rasio antara utang lancar dengan modal sendiri. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Mas Dedi Wahyono. Selanjutnya saya akan menyampaikan kewirausahaan analisis laporan keuangan. Rasio aktivasi yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rasio-rasio aktivitas perputaran piutang, turnover receivable. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode dalam satu periode. Perputaran persediaan inventory turnover, yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Working capital turnover. Working capital turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Caranya adalah dengan membandingkan penjualan bersih dengan modal kerja. Fixed asset turnover. Fixed asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur semua aktiva perusahaan dan berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap-tiap rupiah aktiva yang digunakan. Rasio profitabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Jenis-jenis rasio profitabilitas: profit margin. Profit margin atau juga dikenal dengan nama profit margin on sales merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur antara profit margin dengan penjualan. Return on investment merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan di dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk. Demikian presentasi kewirausahaan dari kelompok 14 Dedi Wahyono dan Nafi Agung. Terima kasih, selamat pagi, siang, dan sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.